Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah memberikan syarat untuk orang mendapatkan ilmu pengetahuan. Beliau berkata, akhilan tanala ilma illa bisittatin, saun bika antab siliha bibayanin, zakaun wa hirsun wa jitihadun wa dirhamun wa suhbatul ustadhi wa tuluz zaman. Jadi ada 6 persyaratan ketika orang akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Karenanya syarat ini hal yang mutlak untuk dimiliki para pencari ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban buat kita seorang muslim. Sebagaimana yang Rasul sampaikan dalam sebuah hadisnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban untuk seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kenapa Nabi mewajibkan? Karena inilah yang Nabi ajarkan kepada kita. Dengan ilmu lah kita pertama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup di dunia itu pun harus memiliki ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang suka dengan dunia, maka hendaklah dia mempunyai ilmu. Siapa yang suka cinta dengan akhirat juga harus memiliki ilmu. Atau siapa yang cinta dengan dua-duanya, dunia dan akhirat, maka harus memiliki sebuah ilmu. Karenanya penting bagi kita untuk memiliki ilmu pengetahuan. Karenanya Imam Syafi'i memberikan persyaratannya. Orang itu akan mendapatkan ilmu, kata dia, dengan 6 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah zakaun. Zakaun itu artinya kecerdasan. Kecerdasan itu artinya akal sehat yang dimiliki oleh kita. Karena yakinlah setiap seseorang itu mempunyai maziyah, yakni mempunyai kelebihan-kelebihan. Nah, kelebihan-kelebihan itulah yang harus dimaksimalkan, dioptimalkan secara baik untuk sampai pada tujuan yang memang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia itu memiliki kecerdasan. Nah, akal pikiran yang Allah berikan itu yang berupa kecerdasan itulah modal awal bagi kita untuk menuntut ilmu. Yang kedua adalah wahirsun. Selain dia mempunyai kecerdasan, dia memiliki semangat. Ya, jadi tidak cukup satu dicari ilmu yang lain. Terus dia belajar dengan para guru-guru yang lain. Rakus lah dalam mencari ilmu. Jadi ada kesempatan sedikit dia mencari keilmuan dan belajar di situ. Yang ketiga adalah wajtihadun. Ada semangat. Ya. Memang dalam mencari ilmu itu letih, capek, bahkan banyak hambatan-hambatan yang terjadi. Dan itu kalau kata Imam Syafi'i itu keletihan-keletihan dalam kita mencari ilmu itu akan kita rasakan manisnya nanti setelah selesai kita mendapatkan ilmu itu. Karena tidak ada kenikmatan tanpa adanya jerih payah yang kita lakukan. Wa ma lazattu illa ba'da ta'ab. Jadi tidak ada sebuah yang nikmat itu kalau tidak dari hasil kita capek meraihnya. Kita punya usaha untuk meraih. Jadi wajtihadun yang ketiga tadi adalah bersungguh-sungguh. Nah, yang keempat adalah wadirhamun. Artinya memiliki biaya. Semampu mungkin kita ada modal. Ini yang kadang-kadang orang ya berhenti mencari ilmu karena tidak ada modalnya. Tidak. Modal itu bukan dari kita saja yang punya, tapi bagaimana kita berusaha bersilaturahmi kepada orang lain untuk bisa memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam menuntut ilmu dengan biaya semaksimal mungkin. Karena tidak sedikit orang yang dari kalangan miskin
tapi dia bisa menempuh pendidikan yang luar biasa. Dan banyak orang yang mempunyai kekayaan, tapi karena tidak ada kesungguhan dalam belajar, dia berhenti, mentok, sampai sekolahnya juga ya yang tidak mempunyai sebuah pandangan yang baik dalam hidup. Yang kelima adalah wasuhbatul ustaz, yang artinya adalah menghormati guru, berteman dengan guru, berhormat dengan guru, takzim dengan guru. Dan ketika kita menghormati guru, memuliakan guru kita, maka itulah yang terbaik dari pelajaran kita menuntut ilmu, dan pasti kita akan dibimbing baik oleh guru-guru kita. Karena perlu murabi kita, perlu pembimbing. Dan juga bukan sekedar itu, keberkahan yang terjadi. Ada banyak orang yang menuntut ilmu itu tidak banyak membantah, dia hanya mendekati apa kata gurunya, mengikuti apa yang gurunya lakukan. Dia juga membantu meringankan beban gurunya dalam kehidupan. Walhasil keberkahan ilmunya begitu banyak, dan manfaat ilmunya juga luar biasa. Bahkan kalau orang orang kita bicara itu padahal dia tidak belajar, cuman nyiapin minum buat kiainya, bawa tasnya dan segala macam. Tapi ketika kiainya wafat, dia bisa menggantikan keilmuan yang diajarkan oleh kiai. Lalu yang terakhir, watuluz zaman, dan menuntut ilmu itu panjang waktunya, tidak kelar cuman sampai SMA, tidak kelar cuman sampai S1, tidak kelar sampai S2, S3 bahkan, tapi terus sepanjang masa kita menuntut ilmu. Maka kaitannya adalah mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang kubur. Jadi begitu panjang waktu kita, disitulah kita bagaimana menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.